Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dalam ya Om ya? Dalam. Allahu Akbar. Puluhan rumah terendam banjir. Dua jaringan narkoba internasional diringkus. Siswi SD menciptakan game daring di ponsel. Dalam ya Om ya? Dalam. Allahu Akbar. Puluhan rumah yang berada di bantaran Sungai Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, terendam banjir pada Kamis siang. Ketinggian air ada yang hingga 1 meter dan melumpuhkan aktivitas warga. Banyak warga yang terjebak dalam rumah, namun sebagian warga sudah sempat mengungsi, meski tak sempat membawa banyak barang berharga mereka. Sejumlah motor yang nekat menerjang banjir juga mogok. Banjir ya? Menurut warga, banjir dipicu meluapnya air sungai yang tidak mampu menampung air hujan. Jam 2-an itu selesai hujan. Nah Mbak ini mau masuk berpulang? Iya, mau pulang ke dalam tapi udah banjir. Nggak bisa lewat? Nggak bisa. Berapa meter kira-kira Mbak? Oh, dalam. Ada 1 meter Mbak? Lebih 1 meter lebih? Iya, ke belakang juga, tadi kan muter ke belakang. Udah banjir juga, udah nggak bisa. Emang sering nih Mbak? Kalau hujan deras banjir. Reda saya lewat sini tadi ke Karang. Itu banjir masih seban motor, nggak nyampe, inilah seban motor aja. Nah ini pas saya pulang, saya mau arah ke sini udah nggak bisa lagi, udah tinggi bener ini, nggak bisa Ada lewat. berarti mau masuk nggak bisa masuk Udah ya Bang nggak ya? bisa masuk lagi. Nah jadi gimana Bang? Nggak bisa masuk ini? Ya ini paling ya nunggu nanti sampai reda. Warga mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung segera mengatasi masalah banjir di kelurahan ini yang rutin terjadi. Meski belum ada jatuh korban jiwa, namun setiap musim hujan, warga selalu dihantui rasa was-was rumahnya terendam banjir. Kerugian warga pun tidak sedikit, sebab banyak perabotan rumah tangga mereka yang rusak akibat banjir. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan di perbatasan Desa Kibang Trijaya dengan Desa Kibang Budijaya, Kecamatan Lambuk Kibang, Tulangbong Barat, Rabu malam terendam banjir. Ketinggian air lebih dari setengah meter. Banyak motor mogok akibat memaksa menerjang banjir. Beberapa warga sekitar siaga di lokasi membantu para pengendara yang kendaraannya mogok untuk didorong ke tempat yang lebih aman. Menurut warga, banjir ini terjadi akibat buruknya saluran drainase di sepanjang jalan ini. Saat hujan, air meluap dan menggenangi jalan. Mbak, tadi ngapa Mbak ini Mbak? Banjir Om, Dalam nggak? dalam banget segini. Motornya mati nih. Mati, nggak hidup. Nggak bisa lewat ya? Iya, nggak bisa lewat. Dari mana mau ke mana Mbak? Ini dari SP3 mau ke Unit 7, mau pulang. Dalam banjir Mbak ya? Dalam banget ini, arusnya juga kenceng banget. Banjir akhirnya surut setelah hujan reda. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Tulangbong Barat untuk segera menormalisasi drainase di sepanjang jalan ini supaya banjir tidak lagi terjadi. Sebab setiap hari jalan ini ramai dilewati warga bahkan hingga malam hari. Ustaki melaporkan dari Tulangbong Barat. Pengusutan kematian seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kalianda, Lampung Selatan terus bergulir. Kamis pagi, 5 santri yang didampingi kuasa hukum pondok pesantren memenuhi panggilan penyidik Polres Lampung Selatan.
Mereka dimintai keterangan sebagai saksi. Kuasa hukum pondok pesantren mengatakan bahwa penyebab meninggalnya Muhammad Fikih bukan karena penganiayaan. Muhammad Fikih sebelumnya diduga mengalami kelelahan setelah banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, latihan paskibra, dan terakhir mengikuti latihan pencaksilat dalam persiapan perlombaan. Sebelumnya dia memang kegiatan padat lelah, yaitu ada pramuka gitu kan, ada pencinta alam gitu, paskibra. Terakhir ini ada laga bertanding gitu. Setelah laga bertanding mengikuti latihan ini gitu. Seperti itu. Artinya bukan meninggal bukan karena penganiayaan. Diperkirakan begitu menurut pandangan. Kematian Muhammad Fikih usai menjalani latihan pencaksilat di pondok pesantren menuai perhatian khusus dari Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi. Ia mengatakan ini jadi tanggung jawab pihak ponpes dan pelatih korban. Dari para pelatih, karena juga di IPSI juga punya standar-standar, ya kan, uji kelayakan tingkat, ya kan. Terkait dengan itu, ya kami menghimbau kepada seluruh perguruan, ya kan, agar lebih berhati-hati, ya kan, terkait dalam menguji para siswanya, para adik-adiknya dalam melakukan kegiatan kenaikan tingkat. Muhammad Fikih meninggal dunia pada hari Minggu lalu. Dari informasi yang diterima keluarganya, Muhammad Fikih tewas setelah diduga menerima hukuman bersama 7 temannya saat mengikuti kegiatan pencaksilat di lingkungan pondok pesantren. Asep Saifullah dan Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Sebentar, Pak. Ini suami yang melaporkan atas dugaan perselingkuhan istrinya di hotel. Pasangan selingkuh digerebek sedang berada di dalam kamar sebuah hotel di Pringsewu. Pelaku pria berinisial FR dan perempuannya berinisial NN. Keduanya sama-sama PNS yang bertugas di salah satu kantor kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Mbak, baru suka ya? PNS. Ya, Bang. Sabar ya, Bang ya. Penggerebekan dilakukan oleh polisi Polres Pringsewu setelah suami dari pelaku perempuan melapor. Saat digerebek, FR sempat berusaha kabur melalui jendela dan NN bersembunyi di kamar mandi. Pada Dinas Pendidikan. Lalu timbullah laporan bahwa si laki-laki ini sama si perempuan ini barunya ngerum di hotel ini. Itu pasti masukin ke dalam ternyata benar. Artinya udah lari dari ventilasi belakang. Bukan hanya perempuannya di kamar mandi. Saya datang cuma periksa ke kamar. Periksa ke kamar. Si ada laki periksa ke kamar gitu. Lakinya nggak ada. Nggak ada. Siapa yang ini? Perempuannya. Perempuannya. Yang meriksa siapa? Yang meriksa tadi rame, ada Pak dari Pol PP, Pak Kanit. Pak Kanit, Pol PP. Terus perempuannya di mana sekarang? Sudah dibawa pulang. Dibawa pulang ya. Sama suaminya. Mobil pelaku yang dipakai untuk kendaraan ke hotel disita sebagai barang bukti. Pada kasus ini, kedua pelaku terancam dijerat pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.